Walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Penasihat hukum Kuat Ma'ruf memperkuat pernyataan Kuat bahwa supir sekaligus ART Ferdi Sambo itu tidak turut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan, dan sialnya lagi, di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Ferdi Sambo selama persidangan, agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar. Saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam. Perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata stayer yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua, sepengetahuan saya, juga akan duduk di situ yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai yang terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang ke dalam. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Setelah pembacaan tuntutan, sidang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan pembelaan kelima terdakwa pada Selasa 24 Januari 2023. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menyampaikan pembelaan atas dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam pembelaan pribadinya, Kuat menyatakan tidak dapat mengerti mengapa dirinya didakwa ikut dalam pembunuhan almarhum Yosua. Kuat meyakinkan majelis hakim tidak akan pernah sampai hati membunuh seseorang yang pernah menolongnya.